Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pembicara satu dari pihak kontra akan membahas mosi yang diperdebatkan pada hari ini, yang dimana mosi kali ini adalah Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensinya. Kita langsung ke kata kuncinya. Berbakat ialah memiliki intelijensi di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan komitmen pada bidang tertentu. Kemudian bidang seni ialah suatu bidang yang menekuni keahlian, membuat karya yang bermutu dengan nilai estetika. Dan kewajiban ialah suatu beban tanggungan yang harus dijalankan oleh seseorang. Saya menyoroti beberapa poin yang telah dipaparkan oleh tim pro tadi. Yang pertama, di mana seorang anak yang berbakat di bidang seni dipaksa meninggalkan biola dan piano dengan kehidupan yang penuh tekanan seperti dunia perkantoran. Menurut saya, tidak semuanya dunia perkantoran penuh dengan tekanan. Justru, ketika kita terjun ke dunia perkantoran dan jenisnya, hidup kita akan menjadi terstruktur dan disiplin. Karena di perkantoran kita diajarkan dengan ketepatan waktu dan juga tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Bahkan ia tidak perlu meninggalkan alat musik. Ia bisa menjadikannya sebagai hobi, di mana ia bisa memainkan biola atau piano di tengah waktu luang. Karena kita tidak melulu hanya fokus pada suatu pekerjaan kantor. Kemudian yang kedua, tim pro mendorong anak di bidang seni dengan perlombaan seni. Padahal setiap anak mungkin tidak hanya berbakat di bidang seni saja, tetapi bisa di bidang akademik maupun bidang lainnya. Kita tidak harus menekuni suatu hal, tapi banyak yang perlu kita ketahui sehingga sang anak memiliki wawasan yang luas dan tinggi. Kemudian, tim pro memaparkan bahwa setiap seniman memiliki stigma yang buruk di masyarakat dan orang perusahaan bisa ditutupi karena koneksi. Padahal itu belum tentu benar, tergantung kepribadian seseorang dan kumpulan fakta yang terjadi di lapangan tentunya. Saya tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan pada hari ini karena setiap anak bukan hanya tentang bakat, tetapi juga ada minat tersendiri bagi sang anak tersebut. Seharusnya anak ini dibebaskan dari zona nyamannya sehingga anak bisa mengeksplor lebih banyak tentang bidang-bidang lainnya, bukan hanya seni saja. Dampaknya, jika orang tua lebih memaksakan bakat anaknya lalu terkendala biaya, apakah harus tetap dipaksakan untuk menekuni bidang seni? Tidak, bukan. Bahkan banyak bidang lainnya yang dengan biaya relatif terjangkau, bahkan ada yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kemudian yang keempat, standar hiburan masyarakat bukan hanya tentang seni saja. Tadi menyebutkan bahwa hiburan itu dari seni dan lain sebagainya. Padahal jika disoroti dalam bidang lainnya seperti bidang olahraga, itu bisa saja menjadi hiburan. Lihat saja antusiasme masyarakat terhadap pertandingan bulu tangkis kemarin, hingga tiketnya terjual habis, dan juga beberapa ribuan orang yang tidak mendapatkan tiket untuk pertandingan tersebut. Kemudian ada SEA Games, ada Asian Games dan lain sebagainya. Itu bisa saja menjadi hiburan tersendiri, bahkan lebih menarik daripada seni. Kemudian bakat lebih mudah dikembangkan menurut tim pro. Padahal sang anak belum tentu menyukai bakat yang ia miliki, karena hal itu bisa saja merusak kondisi psikologis sang anak, karena ia dipaksa untuk melakukan suatu hal yang ia tidak disukainya. Bayangkan saja jika seorang anak yang dipaksa orang tuanya untuk menekuni bidang seni, padahal si anak itu tidak menyukainya. Bagaimana jika terjadi hal seperti itu? Karena bakat dan minat itu sudah jelas berbeda. Bukan hanya bakat saja yang perlu kita kembangkan, tetapi minat seorang anak juga harus kita kembangkan agar bisa menjadi lebih berkembang lagi. Tim pro mengatakan, kemudian tadi saya mendengar tim pro mengatakan bahwa musik K-pop ini minim di Indonesia. Padahal faktanya saya pribadi seorang K-popers, dan bahkan bukan hanya K-pop saja yang berkembang di Indonesia,
ada western dan J-pop dan lain sebagainya. Itu sudah banyak berkembang di Indonesia. Kata siapa seni itu sangat sedikit yang berkembang. Seni itu sudah banyak berkembang di Indonesia. Bukan hanya seni dari luar saja, tetapi dari seni di Indonesia juga banyak dilestarikan. Jadi seni itu tidak hanya sedikit di Indonesia, masih banyak seni yang ada di Indonesia, baik itu dari luar maupun dari dalam negeri. Kesimpulannya adalah tidak hanya satu bakat yang wajib dikembangkan, contohnya seperti Mosi kali ini yaitu seni, tetapi kita juga harus mengembangkan bakat anak lainnya, bukan hanya bakat tetapi juga minat, sehingga ia bisa berkembang di berbagai bidang, tidak hanya di bidang seni saja, contohnya di bidang akademik, bidang olahraga, dan bidang lainnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara sang anak ini diberi pilihan, diberi pertanyaan, apa ya hal yang kamu sukai, dan itu bisa dikembangkan menjadi sebuah kreativitas anak. Dan selain itu bisa saja dijadikan cita-citanya, atau bisa juga ya menjadikan dia lebih tahu apa masa depannya itu akan seperti apa, karena dia telah menekuni banyak hal. Oh, saya lebih menyukai yang ini, tetapi saya lebih bisa di bidang ini. Nah, biarkan seorang anak memilih dalam bidang hal tersebut. Terus bagaimana dengan peran orang tua? Peran orang tuanya sebagai orang tua, kita hanya mendukungnya, kemudian mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Kalau selagi minat dan bakatnya itu tidak mengarah ke arah negatif dan juga tidak merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, kita harus tetap mendukungnya. Karena hal itu bisa saja menjadi karena pilihan orang bisa menjadi pilihan yang terbaiknya. Belum tentu pilihan orang tua akan lebih baik daripada pilihan sang anak kelak. Itu saja yang